Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep. Baik, pelajaran kita pada pelajaran yang ke-13 dengan judul Kristus dalam Cawan Lebur yang akan dibawakan oleh Pendeta Maru Sitorus. Tapi sebelum kita akan membahas akan pelajaran sekolah sahabat kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Jimmy Huta Barat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami kembali mendapatkan satu kesempatan yang indah Engkau berikan untuk membahas pelajaran sekolah sahabat melalui konsep yang akan disampaikan oleh Pendeta Maru Sitorus. Biarlah Tuhan berkati pelajaran kami ini, agar kami dapat mengerti dan juga dapat kami bawakan dalam diskusi sekolah sahabat di hari sahabat yang akan datang. Yang persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Maru Sitorus, Gembala Jemaat Cabang Sekolah Sahabat Ciledu di Conference Jawa Barat. Baik, kepada Pendeta Sitorus, dipersilakan. Baik, selamat berjumpa kembali lagi dalam program kita, diskusi sahabat. Seperti biasa, setiap Senin kita bertemu. Terima kasih Pendeta Muda Edwin Pasaribu yang sudah memandu dalam program ini. Baik, untuk memulai akan pelajaran kita, izinkan saya untuk terlebih dahulu menayangkan akan screen agar kita dapat ikuti materi yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kita telah tiba di pelajaran ke-13 dengan judul Kristus dalam Cawan Lebur. Ayat intinya diambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 46. Ini adalah sebuah seruan doa yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum dia akan kembali ke Bapanya yang di surga. Katakan di sana, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Baik, cuma kita ikuti pendahuluannya. Dalam kehidupan ini, dalam fakta realita yang kita hadapi, hidup itu jalani dalam dunia ini penuh dengan penderitaan. Sehingga kita muncul dan menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar tentang penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bertanya bagaimana kemunculan dosa pertama kali. Kita juga bertanya, dan mungkin saja itu pun menggiring kita sebuah pertanyaan kepada mengapa ya, Tuhan izinkan penderitaan itu. Nah, firman Tuhan memberikan jawaban yang menjadi pegangan kepada kita bahwa munculnya dosa itu oleh karena Tuhan memberikan kebebasan kepada makhluk yang diciptakannya. Dan makhluk ciptaannya itu menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan oleh Allah. Lalu, kita pun bertanya, jika Tuhan memberikan kebebasan kepada makhluk yang diciptakannya, apakah dia tidak berpikir bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bahwa kebebasan yang diberikan oleh Allah itu dapat disalahgunakan? Ya, tentu Allah juga mengetahui bahwa makhluk ciptaannya itu pun tentu akan mengalami tindakan kebebasan yang disalahgunakan. Sama besarnya kebebasan yang diberikan Allah dengan resiko yang harus ditanggung oleh Allah, kita dapat melihat dari kehidupan dan kematian Kristuslah sebagai bukti penderitaan yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Dia yang menciptakan makhluk di surga maupun juga di bumi,
Dia yang memberikan kebebasan, dan dia pun juga mengambil tindakan terhadap dosa yang terjadi oleh karena salah guna, keputusan yang salah dibuat oleh makhluk-makhluk yang diciptakannya. Sehingga penderitaan itu muncul oleh karena dosa yang telah terjadi, yaitu kita ketahui di surga, dan juga dosa yang terjadi di Taman Eden, dan terus terjadi hingga masa saat ini. Oleh karena itu, pada pelajaran ke-13 kita ketahui, kita akan berfokus kepada dua hal yang penting. Apa yang Kristus derita demi semua dosa manusia. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari terkait tentang penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus. Baik, kita masuk kepada pelajaran yang di hari Minggu. Judulnya adalah hari-hari permulaan. Bercerita tentang bagaimana masa-masa mulanya kelahiran Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita menemukan begitu banyak informasi tentang awal kehidupan Yesus Kristus penuh dengan pergumulan, penderitaan yang ditandai dengan kelahirannya. Ia lahir di kandang domba. Baru lahir, orang-orang sudah berusaha mencari di mana yang disebut tadi adalah Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Orang-orang berusaha untuk membunuh dia. Belum lama dia lahir, tepat 8 hari dia pun mengalami penderitaan, pergumulan, yaitu sakit oleh karena apa? Disunat. Dia pun juga lahir dengan penderitaan, penuh dengan apa? Kemiskinan. Ya, lahir di kandang domba. Ya, mungkin pada masa itu hanya Yesuslah di antara orang yang miskin yang harus menderita melahir di kandang domba. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kalau kita lihat, ya, kita kecualikan dari Adam dan Hawa, dan kita bisa lihat bagaimana Yesus yang lahir pada masa itu, dia tidak berdosa, dan dia hadir di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan di sekitar yang dia lihat adalah tempat lingkungan yang penuh dengan dosa. Maka di mana masa mudanya pun, dia menghadapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan, di mana dia terus menjaga kemurnian dirinya, menjaga agar dosa yang ada di sekitarnya itu, di mana dia tinggal dan di mana dia melihat, agar tidak menjadi tercemar oleh karena dosa yang ada di sekeliling yang dia lihat. Dia menjaga kemurniannya, dia menjaga kekudusannya. Bisa kita bayangkan, saudara-saudara, bagaimana manusia yang tidak berdosa berada di tengah-tengah, tinggal di tempat di mana dosa itu terjadi. Dan kita pun bisa bayangkan, kita sendiri manusia yang berdosa, jika kita melihat di sekitar lingkungan kita, ya, orang-orang yang suka, ya, melakukan tindakan dosa, kita pun tentu merasa tidak nyaman. Kita akan berusaha untuk menjauh, kita berusaha untuk menghindar, agar kita tidak terpapar, agar kita tidak bersentuhan dengan kejahatan yang ada di sekeliling kita. Jadi kita bisa lihat di awal-awal permulaan kehidupan Yesus itu, ya, kita dapat membayangkan kehidupannya yang jalannya itu adalah kehidupan yang bertentangan. Ya. Yesus, ya, menjalani kehidupan bukanlah kehidupan yang mudah. Dia terus bergumul, ya, di awal-awal kehidupannya. Baik, kita masuk kepada hari yang ke Selasa. Ya, Yesus Kristus, dia adalah Mesias, dia adalah Allah yang turun ke surga, ke bumi. Dia mengalami tindakan-tindakan perlakuan yang tidak nyaman, tidak mengenakan. Dia dihina dan dia pun ditolak oleh manusia. Kita bisa baca ayatnya dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai 24, Lukas 4 ayat 21-30, Yohanes 8 ayat 28 sampai 59. Yesus datang sebagai korban atas dosa seluruh dunia. Korban atas kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan yang dialami oleh manusia. Tetapi dia sebagai korban, dia melakukan begitu banyak mukjizat, bahkan dia pun melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang sakit.
Jadi tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini adalah tindakan yang baik, tindakan yang memberikan solusi kepada mereka-mereka yang mengalami kesusahan, penderitaan. Tetapi sangat kita lihat di sini sangat ironis sekali, Yesus yang datang sebagai korban, Yesus yang datang berbuat baik, malah justru Yesus itu sendiri mendapatkan penghinaan dan penolakan dari para pemimpin, rakyat jelata, dan para manusia yang ada di zaman Yesus. Bahkan sering sekali orang-orang pada zaman Yesus salah mengerti akan pengajaran-pengajaran yang sering yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, jika kita analogikan, kita umpamakan, itu bisa seperti orang tua yang datang kepada anak yang nakal, orang tua yang penuh dengan kasih, orang tua yang akan melakukan segalanya kepada anak yang nakal itu, tetapi anak yang nakal itu yang mau ditolong oleh orang tuanya malah menolak kebaikan yang dilakukan oleh orang tua tersebut dan malah tidak mau menerima orang tua yang sudah berbuat baik kepadanya. Kita bisa melihat bagaimana perasaan Yesus yang sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dihina, ditolak. Perasaan itu pun dituliskan dalam beberapa kitab Injil. Ya, dalam Matius 23 ayat 37 dikatakan di sana, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus padamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Inilah curahan isi hati dari Yesus Kristus yang berulang kali berusaha untuk mengumpulkan orang-orang yang berdosa itu dan menunjukkan kebaikannya, tetapi mereka terus-menerus menolak, dan menolak. Dan kutipan Roh Nubuat Ellen G. White mengatakan, karena ketidakberdosaannya, maka Kristus sangat merasakan serangan iblis. Yesus menanggung bagaimana kesusahan oleh karena iblis pun terus berusaha membuat banyak manusia besar itu terus menolak akan kebaikan kebenaran yang Yesus sampaikan. Yesus di Getsemani, detik-detik akan di mana dia mengalami penyaliban, di akhir dari pelayanannya kita bisa lihat selama 33 tahun penderitaan yang dialami oleh Yesus lebih sulit dari yang dia harus tanggungkan penyaliban di Bukit Golgota. Sejak zaman kekalahan pengorbanan Yesus Kristus telah direncanakan, ketika tiba pada masa dia akan menerima penyaliban itu, di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Di dalam doanya dia berkata kepada Bapa di surga, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hati Yesus sedih. Hati Yesus merasa dalam kemanusiaannya dia tidak mampu untuk menjalani penderitaan penyaliban yang harus dia tanggung. Dia terus membayangkan seperti bagaimana ketika penyaliban itu. Sampai di dalam Markus 14 ayat 14. Ketika dia membayangkan peristiwa itu, rasanya seperti mau mati. Yesus akan mati di kayu salib, tapi membayangkannya saja dia sudah seperti mau mati. Jadi kita bisa lihat ketika Yesus berdoa di Getsemani, pergumulannya sungguh sangat luar biasa. Ellen G. White, Alpha dan Omega, memberikan komentar, dia pergi agak jauh dari mereka, tidak terlalu jauh, tetapi agar mereka kedua-duanya tidak melihat dan mendengar dia dan tersungkur di tanah. Dia merasa bahwa oleh dosa dia dipisahkan dari Bapaknya. Jurang itu begitu luas, begitu dalam, sehingga rohnya tergigit di depannya. Penderitaan ini dia harus mengerahkan kekuatan ilahinya untuk melarikan diri. Tetapi sebagai manusia, dia tidak mungkin dan tidak tanpa seizin oleh Bapa di surga, dia tidak bisa menggunakan keilahiannya. Sebagai manusia, ia harus menanggung murka Allah terhadap pelanggaran.
Cawan yang berikutnya yang harus dipikul, ditanggung oleh Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang disalibkan. Mati dengan cara disalibkan merupakan adalah salah satu hukuman terberat yang dijatuhkan bangsa Romawi kepada siapapun. Betapa mengerikan hukuman itu, khususnya yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Karena ia manusia penuh dengan daging, yang menerima pukulan, cambukan, bahkan paku yang tertancap di tangan dan di kakinya. Tubuhnya yang tercabik-cabik. Tibalah pada masa penyaliban Yesus Kristus. Sebelum kematiannya, ia berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus menderita sesuatu yang lebih dalam, lebih dari apa yang pernah dialami oleh manusia yang mendapat hukuman penyaliban. Yesus yang menderita lebih daripada apa yang dipahami oleh banyak orang. Kita dapat melihat bagaimana dia disalibkan bukan karena pelanggaran, bukan karena dosa yang dilakukan, tetapi oleh karena fitnah yang dia harus tanggung. Ketidakadilan dialaminya, dihukum, bukan dosa yang dia lakukan. Jika kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ketika kita mengalami hal ini, bahkan ketika kita menderita, ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini, ingatlah, Yesus terlebih dahulu pernah mengalami penderitaan yang jauh lebih menderita, jauh lebih menyakitkan dibanding dengan yang kita alami. Oleh sebab itu, ketika kita melihat penderitaan, penganiayaan yang dipikul oleh Yesus Kristus, mari kita tetap bertahan melewati penderitaan, kesusahan yang kita jalani. Di saat yang sama, kita pun harus menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Bapa di surga, sama seperti Yesus. Dia dapat bertahan melewati cawan lebur yang dia harus pikul. Oleh karena dia pun menyerahkan hidupnya kepada Bapa yang di surga. Yesus Kristus juga harus menanggung cawan menderita. Dialah Allah yang menderita. Manusia sudah harus mulai membiasakan diri dengan penderitaan selama di dunia ini. Karena penderitaan itu merupakan nasib akibat dari dosa. Kita hidup di dunia yang berdosa. Kita hidup di tengah dunia yang berdosa. Maka penderitaan itu pun tidak bisa kita hindarkan. Kita harus menjalaninya, kita harus melewatinya. Ada nasihat yang penting yang perlu kita ingat baik-baik. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam buku Kisah pasal 14 ayat 22, Filipi 1 ayat 29, dan 2 Timotius ayat 3 dan 12. Nasihat yang disampaikan kepada umat-umat Tuhan yang mengalami penderitaan. Nasihat yang sama juga tertuju kepada kita saat ini yang mengalami penderitaan. Rasul Paulus katakan, selalu menguatkan umat Tuhan untuk tetap kuat dan terus bertekun dalam iman, karena memang mereka harus mengalami banyak penderitaan dan teraniaya di dunia ini demi Yesus Kristus. Pengharapan kita di tengah penderitaan, ada dua hal yang perlu kita ingat baik-baik. Tuhan kita telah menderita lebih buruk dari apa yang pernah kita alami, dan ia melaluinya dengan sukacita. Ya. Jadi penderitaan itu akan dapat kita lewati jika kita bergantung kepada Tuhan. Di saat yang sama, kita harus melihat penderitaan yang dilakukan oleh Tuhan, dia bersukacita, kita pun harus menikmati penderitaan itu, dan kita pun tetap harus dapat bersukacita. Sebagai tanda kita, manusia, umat Tuhan yang sudah ditebus dari dosa. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap bertekun berdoa, bersukacita, sambil terus menjaga diri kita agar kita tidak berbuat dosa. Poin yang kedua, kita harus mengingat hasil dari penderitaan Yesus Kristus, yaitu dia memberikan janji kepada mereka, yaitu janji mahkota kehidupan, kehidupan kekal yang akan kita dapatkan ketika kita masuki kerajaan surga
yang Tuhan sudah siapkan. Baik pendalaman bagian hari Jumat, kutipan Ron Nubuat katakan 3 kali ia mengucapkan dalam doa itu, ya, ketika Yesus berdoa di Getsemani, 3 kali kemanusiaannya telah menganjurkan surut dari pengorbanan yang terakhir, yang paling berat itu. Tetapi sekarang sejarah umat manusia terbayang di hadapan penebus dunia. Ia melihat bahwa para pelanggar hukum jika dibiarkan sendirian, meski mereka binasa. Ia melihat keadaan manusia yang tidak berdaya. Ia melihat kuasa dosa, malapetaka, dan ratapan dunia yang kutuk terbayang di hadapannya. Ia melihat nasib yang mengancamnya, dan keputusannya pun diambilnya. Bagaimanapun juga ia akan menyelamatkan manusia kepadanya. Ia menerima baptisan darahnya, agar melalui berjuta-juta orang yang sedang binasa dapat memperoleh hidup yang kekal. Ia akan menjadi perdamaian bagi manusia, bangsa manusia yang telah gemar berbuat dosa. Doanya sekarang hanya menyampaikan penyerahan. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kita melihat di sini doa penuh penyerahan, doa yang sungguh-sungguh disampaikan oleh Bapa yang di surga. Kita pun juga perlu untuk bersungguh-sungguh di dalam doa kita. Di saat kita terus mengalami cawan lebur dalam dunia ini, kita pun harus semakin banyak penyerahan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari pelajaran ini yang dapat saya bagikan, yang pertama adalah cawan lebur Yesus Kristus terkait atas dosa manusia, dan ia adalah Allah, oknum Allah yang penuh kasih, yang menanggung seluruh akibat dosa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Seluruh penderitaan yang dialami Yesus, mulai kelahiran, pertumbuhan menjadi dewasa, dibaptiskan, dan hingga sampai ia mati. Jadi dapat kita simpulkan, seluruh hidup Yesus Kristus penuh dengan penderitaan. Cawan lebur yang dia harus tanggung, harus dia jalani. Dan yang terakhir, yang perlu kita ingat baik-baik adalah cawan jalan oleh Yesus Kristus adalah lebih buruk dari semua manusia di muka bumi ini, maka kita harus tetap bertekun, berjaga, agar jangan sampai jatuh ke dalam dosa, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Cawan lebur yang dia hadapi dapat dia selesaikan oleh karena dia bertekun di dalam doanya. Semoga kita pun ya selalu berjaga-jaga dan bertekun di dalam doa. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pendeta muda Edwin Pasaribu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maru Sitorus atas ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13 ini dengan judul besar Kristus dalam cawan lebur. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini yang perlu kita diskusikan dan kita akan jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, kita tahu bahwa ketika kita berada dalam cawan lebur, itu artinya kita sedang berada di dalam pembentukan karakter kita, supaya karakter kita sempurna, murni di hadapan Tuhan. Tetapi, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-13 ini, Yesus berada dalam cawan lebur. Harusnya, kitalah yang berada dalam cawan lebur oleh karena dosa. Padahal Yesus tidak berdosa. Jadi, mengapa Yesus harus berada dalam cawan lebur ini? Itulah yang menjadi pertanyaannya yang pertama. Silakan Pendeta Maro duluan menjawab, nanti akan disambung oleh Pendeta Dwi. Baik, pertanyaan yang bagus sekali untuk kita jawab dan kita diskusikan ya. Itu sendiri adalah Allah yang memiliki karakter yang sempurna. Lalu kenapa dia harus mengalami menanggung cawan lebur itu? Ya, kita tahu sejak lahirnya Yesus itu datang dengan tujuan yang
murni, tujuan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan sejak kekekalan, jauh sebelum segala sesuatunya ada, Yesus itu terlibat dalam penciptaan. Sebagaimana dia adalah sang pencipta, dia sudah merencanakan penciptaan, dia bertanggung jawab atas apa yang diciptakannya. Karena dia apa? Mengasihi manusia yang dia ciptakan. Dia menginginkan manusia itu tidak binasa. Inilah oknum kealahan yang penuh dengan kasih, oknum kealahan yang mau menderita. Nah, dalam cawan lebur yang dia alami, ya dia ini bukan mengalami proses yang sama seperti manusia yang perlu dimurnikan, ya dalam arti proses pemurnian itu harus dijalani oleh Yesus sehingga dia menjadi murni, tidak. Tapi dalam keilahiannya dia sudah murni dan dia turun ke bumi ya untuk memberikan satu kehidupan bahwa di dalam ketaatannya yang menanggung akan penderitaan, dia bisa bertekun, dia bisa melewati, dan dia pun ingin menunjukkan bahwa manusia pun bisa tetap menjaga kemurnian di dalam mengikut Tuhan karena mengingat akan bagaimana Yesus telah menunjukkan kemurniannya ya di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan ini, ya, saya berikan jawaban bahwa Yesus ingin memberikan ya bagaimana kehidupan cawan lebur itu dapat dilalui. Ya, itulah yang akan ditiru oleh manusia agar manusia pun tetap dapat menjaga kemurniannya sebagai umat yang percaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro atas jawabannya. Jadi kenapa Yesus harus berada dalam cawan lebur menjadi contoh ya, teladan kepada kita bahwa kita juga bisa bebas dari dosa sekalipun kita memiliki sifat dosa seperti Yesus, dia bebas dari dosa. Baik, pertanyaan yang sama ditanyakan juga kepada Pendeta Dwi. Pertanyaannya begini, mengapa Yesus harus ada dalam cawan lebur? Apakah tabiat Yesus perlu dimurnikan melalui cawan lebur seperti tabiat kita sebagai manusia yang berdosa ini? Padahal kita sudah tahu bahwa Yesus tidak melakukan dosa. Bagaimana Pak Pendeta tanggapannya? Silakan. Ya, Yesus berada dalam cawan lebur tidak untuk dimurnikan karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Walaupun dia dicobai, dia tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, dia murni. Dan yang sesuatu yang murni, maka tidak perlu dimurnikan lagi. Begitu. Ya, karena sudah murni, untuk apa lagi diperlukan. Tetapi kita tahu bahwa di dalam pelajaran ini tentang penderitaan daripada Yesus, kalau mungkin dalam dunia teologi kadang-kadang dibahas dengan istilahnya adalah kesengsaraan Kristus. Gitu ya. Dimulai dari awal-awal pelayanannya, kemudian mulai dari dia menjelma menjadi manusia ya, meninggalkan surga dan tahtanya di surga, kemudian dia hidup sebagai orang yang miskin di dunia ini, lahir dalam keluarga yang miskin, dia harus bekerja keras untuk menjalani kehidupannya, membantu orang tuanya menjadi tukang kayu, dan ketika dia menjelma, tidak menjelma menjadi orang yang penuh dengan kemegahan, bahkan tidak dengan penampilan fisik yang keren juga ya. Yesus itu dianggap dia tidak ganteng dan sebagainya, ya tidak menarik ya, secara penampilan fisik. Kemudian dia menderita ya, penderitaannya pada saat menjelang salib, mulai dari dia mulai ditolak, kemudian direncanakan dibunuh, dianiaya, dicaci maki, ditolak ya. Kemudian nanti disiksa ya, pada akhirnya disiksa, kemudian puncaknya adalah di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah, Alkitab melihat bahwa penderitaan ini adalah untuk sebagai bagian daripada pekerjaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa. Dia menderita karena dosa dunia ditimpakan ke dalam dirinya. Ya, kalau saya mau bacakan dalam Ibrani 9 ya, ayat 26 dan selanjutnya.
Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, jadi Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti dia. Jadi kenapa Tuhan Yesus menderita? Karena dia menanggung dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan di dalam kitab Kejadian kita melihat di situ efek dosa itu, kutuk dosa itu selain daripada maut, dia juga membawa penderitaan, ya, dan kesengsaraan, kesulitan hidup dan sebagainya, digambarkan dengan semak berduri yang tumbuh, ya, di dalam ladang daripada manusia. Digambarkan satu lagi dengan perempuan yang sakit melahirkan, ya. Jadi manusia ketika jatuh ke dalam dosa, ya, dosa itu membawa kutuk kepada dunia ini, penderitaan, sakit penyakit, kemudian kematian, itu puncaknya. Nah, Yesus menanggung itu semuanya. Menanggung itu semua di dalam dirinya, sehingga dia harus menderita untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, itulah penderitaan Tuhan Yesus. Jadi saya pikir, menurut saya, tidak untuk dimurnikan karena memang Yesus sudah dimurnikan. Tapi kalau misalnya ada yang berpendapat lain juga silahkan. Tuhan berkati. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dimurnikan, dan ketika dia mengalami cawan lebur bukan untuk dimurnikan, tetapi beda konteksnya ya, karena memang dia mau menanggung dosa dunia sehingga dia menderita oleh karena kasihnya kepada ciptaannya. Baik, masih ada tambahan dari Pendeta Jimmy Huta Barat, silakan. Baik, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Jadi tadi sudah ditambahkan ya oleh Pendeta Dwi, juga dijawab oleh narasumber kita atau pemateri kita, Pendeta Marus Sitorus, ya, mengapa Yesus itu harus harus menderita, ya. Sepertinya dia mengalami siksaan cawan lebur, penderitaan yang seharusnya menjadi bagian manusia. Nah, mengapa itu harus terjadi kepada Yesus? Karena memang kalau kita melihat, Yesus sebenarnya nggak kenal apa itu dosa dan akibat dosa ya. Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, 2 Korintus 5:21, saya bacakannya di sini, demikianlah firman Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus sebenarnya nggak kenal dosa itu apa, seperti apa dosa dan akibat dosa. Justru karena kita berdosalah, dia menjadi kenal jadinya dia apa? Dosa. Dan akhirnya dia pun mau menanggung daripada dosa itu. Tadi sudah disampaikan pemateri ya, karena kasihnya. Dan di pelajaran hari Sabat petang dikatakan di sana, Allah memilih untuk menanggung beban penderitaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan kebebasan. Jadi Tuhan sudah memilih untuk, ya udah nanti kutanggung kalau mereka salah dalam memilih sesuatu dalam kehidupan mereka. Jadi sudah dari sananya Tuhan itu mau untuk rela, ya, sehingga apapun yang terjadi konsekuensinya, mau menderita kayak itu, mau sampai mati kayak itu, dia harus menjalaninya, ya. Kalau saja Yesus tidak mati, ya nggak ada pengharapan untuk kita, nggak ada keselamatan, nggak ada kebangkitan, nggak ada orang yang akan masuk surga. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat atas tambahannya. Jadi memang Yesus telah memilih untuk menderita, untuk menanggung dosa kita. Baik, pertanyaan yang kedua Pendeta Maro. Bagaimana caranya kita bisa bersabar sebagai hamba Tuhan ketika kita berada dalam cawan lebur penolakan, seperti yang dialami oleh Yesus ketika berada di dunia ini? Dia ditolak, padahal dia datang membawa damai, sukacita,
tetapi dia ditolak. Jadi bagaimana kita caranya supaya kita bisa kuat untuk melewati hal-hal cawan lebur ini dan kita tidak kecewa. Silakan Pendeta Barat. Baik, pertanyaan yang kedua ini saya rasa sebuah pertanyaan yang sulit ya untuk menemukan sebuah cara yang akurat ataupun tepat bagi hamba Tuhan yang mengalami ataupun memiliki pengalaman perjalanan perlakuan yang tidak menyenangkan, ya, penolakan. Tapi ada pemikiran yang dapat saya bagikan, walaupun ini mungkin tidak tepat ataupun tidak sempurna seperti yang diharapkan ya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ditolak oleh orang-orang yang membencinya, orang-orang yang salah mengerti akan pengajaran yang dilakukan Yesus. Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Ya. Sekalipun dia ditolak, dia tidak berhenti untuk berbuat baik. Ya. Nah, kalau kita lihat juga pengalaman Yesus, ada ayat Alkitab katakan seorang nabi ya, tidak akan dihormati di kampung halamannya. Jadi ayat-ayat itu juga bisa menjadi pegangan bagi kita bahwa dimanapun kita berada, baik itu entah di kampung halaman sendiri ya, ataupun di tempat pelayanan kita sebagai pendeta ataupun pelayan Tuhan, penolakan itu adalah sesuatu hal yang biasa terjadi, ya, biasa terjadi. Oleh karena banyak oknum-oknum yang mungkin tidak menyukai akan kebaikan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Ya, karena pun kita tahu bahwa dalam dunia ini menjadi objek pertentangan antara hal yang baik dan yang jahat. Jadi tetap akan ada penolakan yang terjadi. Jadi kalau kita temukan bagaimana kita bisa bertahan ya ketika kita mengalami penolakan, ya, jawabannya ya kita perbanyak berdoa, ya bagaimana Yesus banyak berdoa, penyerahan. Saat yang sama pun ya kita terus tunjukkan kasih kita kepada mereka yang mengalami yang menolak kita. Karena kalau kita berhenti ya dalam berbuat kasih, misalkan saja tudingan yang ditujukan kepada kita, mungkin seorang hamba Tuhan ya ketika dia melakukan pelawatan ya langsung ada penolakan ya disampaikan mungkin berusaha untuk cari-cari muka dan sebagainya. Ya, ketika pendeta itu berhenti melakukan pelawatan dan kunjungan kepada orang yang mungkin saja perlu untuk ditolong dalam arti kerohaniannya agar menjadi dewasa, ketika pendeta itu berhenti untuk berbuat baik, maka orang yang menuding, yang menolak itu akan mengatakan bahwa memang benar apa yang dipikirkan bahwa pendeta itu ya hanya cari-cari muka atau ada modus-modus lain yang hendak dia jalankan. Ya, jadi dalam hal ini kita sebagai pelayan Tuhan ya tetap terus ya menunjukkan kebaikan itu ya agar kita dapat mengalahkan ya kejahatan dengan kebaikan. Saat yang sama kita pun perlu penyerahan penuhnya kepada Tuhan ya, bila perlu ya, jika penolakan itu semakin kuat ya kita puasa, kita berdoakan ya, tetapi jangan pernah berhenti untuk menunjukkan kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Matias, silakan. Oke, sambil menunggu mungkin ada tambahan dari Pendeta Dwi. Silakan. Ya. Silakan. Baik, saya mau tambahkan sedikit tentang pertanyaan nomor 2 tadi ya.
Dan mungkin ini juga sebagai hasil saya belajar ya dalam 1 triwulan ini. Ini adalah pelajaran terakhir nih kebetulan begitu. Pelajaran triwulan ini diawali ya. Kalau mungkin saya coba ingat lagi ini. Saya buka di awal, judul yang pertama yang kita pelajari adalah cawan lebur gembala, cawan lebur Kristus ya. Itulah cawan lebur yang disediakan bagi kita ya. Kemudian di terakhir ini adalah Kristus juga ada di cawan lebur begitu. Kristus menderita bersama-sama dengan kita semuanya. Dan saya mau baca juga di sini di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Ya, agak panjang dikit tapi saya akan bacakan sedikit lebih cepat. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada sendiri. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi panggilan Kristus adalah panggilan untuk menderita. Nah, ini sangat unik. Ya, bahwa Yesus sendiri sudah menderita dan kita dipanggil juga untuk menderita. Ya. Dan di ayat sebelumnya menderita karena kebenaran itu dianggap sebagai kasih karunia kepada Kristus. Itu kalau di ayat 20 ya. Ya, itu kasih karunia kepada Allah. Jadi kalau Allah punya kasih karunia, kita juga bisa memberikan kasih karunia kepada Allah ketika kita menderita karena apa? Karena melakukan sebuah kebaikan, karena kita menuruti firman Tuhan dan kita menderita, dan itu disebut sebagai kasih karunia kepada Allah. Nah, ini perlu juga dipelajari definisi lebih jauh seperti apa. Nah, dan tadi ada pertanyaan, kalau kita ditolak, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan? Ya, serahkan sama Tuhan. Dan kita pelajari penolakan itu bukanlah sekedar penolakan kepada kita, itu penolakan kepada Tuhan. Justru sebenarnya yang harus muncul bukanlah kecewa, tetapi kita adalah kasihan kepada orang itu. Ya, bagaimana dia sudah menolak kasih karunia Tuhan, dia sudah menolak Tuhan, dia menolak kebaikan Tuhan yang diberikan lewat kita. Ya, dan perlu kita sebenarnya bukan kecewa, tapi justru malah kasihan kepada orang yang tersebut. Dan kita perlu juga melihat bahwa Kristus pun mengalami penolakan. Jadi kalau kita ditolak ya sudah biasa saja, kayak gitu. Tuhannya aja ditolak, apalagi ini, apalagi ini cuman ciptaannya, begitu sudah pasti ditolak. Nah, dengan cara memahami seperti ini, kita melihat sesuatu dengan cara pandang Tuhan, mungkin pikiran kita akan lebih mudah menerima penolakan ataupun dikhianati dan sebagainya. Ya, kita akan lebih mudah terima karena Yesus pun mengalami hal seperti itu, dan kita juga diundang, diajak oleh Tuhan juga untuk melakukan hal yang sama dengan menerima nanti manfaat-manfaat dan berkat-berkat yang kita terima melalui penderitaan yang kita alami. Dan di dalam pelajaran triwulan ini, ya saya mau kasih satu kesimpulan adalah Tuhan memberikan cawan lebur sebagai untuk memproses kita, dan kita boleh melihat penderitaan ini bukan sebagai sebuah kutuk yang harus kita jalani. Ini adalah sebuah berkat yang harus kita terima. Melalui cawan lebur ini kita akan diubahkan pelan-pelan, kita akan dibentuk menjadi umat Tuhan yang lebih baik lagi, di mana kita lebih mudah Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita untuk menanamkan karakter Kristus di dalam diri kita. Dan pada saat yang sama, di dalam segala proses yang tidak enak ini, ya kita juga mengetahui ternyata kita tidak sendirian. Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya kasih satu kesimpulan dari pelajaran kita selama satu triwulan. Terima kasih.
Amin. Baik, terima kasih Pendeta Dwi atas tambahannya. Jadi ketika kita ditolak, ketika kita mengalami cawan lebur, itu menjadi berkat bagi kita. Karena kita sedang menyampaikan kebenaran, tetapi yang ditolak itu bukan kita, tapi Tuhan yang ditolak. Baik, mungkin masih ada tambahan dari Pendeta Matias? Silakan. Baik, terima kasih. Ketika pertanyaannya dikatakan bagaimana kita tetap sabar dalam penolakan, maka ini tidak mudah. Karena kalau kita bicara teori ya kita semua bisa, tapi nanti pas faktanya malah kita membalik dengan memarahi orang yang menolak kita ya. Tapi kalau belajar dari karakter yang dimiliki oleh Yesus, ketika dia ditolak, dia tidak membenci orang yang menolak dia, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya saya mau bacakan bahwa Roma 15 ayat 4 mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditulis terlebih dahulu menjadi pelajaran bagi kita, agar kita teguh berpegang di dalam pengharapan kita kepada Yesus. Sehingga dalam hal ini pengalaman-pengalaman di Alkitab itu banyak yang ditolak ya. Memang contoh yang kita mau pelajari, fokus pelajaran 13 ini adalah Yesus, dan Yesus sendiri ditolak. Jadi kalau Yesus sendiri ditolak yang adalah juru selamat dan Tuhan, seperti tadi dikatakan Pendeta Muda Dwi, apalagi kita manusia berdosa yang penuh dengan dosa, pasti penolakan itu datang setiap saat. Tapi ada pengalaman yang saya pikir Paulus tuliskan sangat bagus sekali ya. Ibrani 12 ayat 2-4 dikatakan begini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, teguh memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat dikatakan begini, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kalau hanya ditolak, belum ada mencucurkan darah seperti Yesus, ya harusnya jangan menyerah di situ. Karena Yesus bukan hanya ditolak, sampai dia mencucurkan darah. Jadi untuk itu, makanya Ibrani 4 ayat 15 kalau saya tidak salah dikatakan di sana, sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan dia sudah merasakan, sehingga ketika dia mengajak kita, dia bilang belajarlah daripadaku, maka dia contoh yang baik. Tidak ada contoh yang lain. Makanya Ibrani ini katakan kita harus melakukan semua dengan mata tertuju kepada dia. Jadi ingat saja Ibrani 12 ayat 4. Kalau hanya ditolak, ingat kita belum sampai menjujurkan darah dalam pergumulan melawan dosa seperti Yesus. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih puji Tuhan atas tambahannya. Kita ke Pendeta Huta Barat. Masih ada tambahannya? Silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, ya wajar adanya penolakan, wajar adanya aniaya yang terjadi dalam hidup kita, ya karena kita adalah pengikut Yesus. Kecuali kita tidak pengikut Yesus, ya udah nggak usah kita mau ditolak, kita menjadi bos aja semua, ya kan, menjadi orang-orang yang hebat gitu ya. Tapi karena kita pengikut Yesus, ya kita pun harus juga siap sedia selalu untuk ditolak, dianiaya, difitnah, ya bahkan mati juga demi Yesus. Ya. Nah, apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 11 dan 12? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah. Nah, ini kan sangat bertolak belakang. Ya, bisa saja kita dicela, dianiaya, ditolak, difitnah. Tapi dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, justru dalam penolakan itu kita harus tetap bersukacita. Dalam aniaya itu kita harus tetap bergembira. Nah, ini kan susah ini. Ya. Kalau kita ditolak terus kita bersungut-sungut, itu masih gampang ya.
Tapi lebih susah kalau kita ditolak, kita berbahagia. Yes, aku ditolak. Itu kan satu hal yang kontras. Yes, aku dianiaya. Ya, tapi itulah murid-murid Yesus, tetap merasakan kegembiraan, tetap merasakan sukacita sekalipun kita tidak diperlakukan dengan layak oleh manusia-manusia di dunia ini. Itulah yang bisa saya tambahkan. Sebagai pengikut Yesus, kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan, walaupun kita sedang mengalami cawan lebur penderitaan ketika kita hidup di dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Karena waktu kita dibatasi oleh waktu, maka kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Marus. Baik, sebagai closing statement yang dapat saya sampaikan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah sebagai manusia yang tinggal di dunia yang penuh dengan berdosa, kita memikul salib, dan sebagai pengikut Yesus kita harus memikul salib yang Yesus telah pikul. Maka kita perlu untuk bertekun di dalam cawan lebur yang kita jalani, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus bertekun menjalani cawan lebur yang Dia harus pikul. Saat yang sama, kita perlu untuk tetap berserah kepada Tuhan sepenuhnya, agar cawan lebur yang kita jalani dalam kehidupan ini akan terus membuat kita semakin kuat, bukan menjadi lemah, dengan cara kita tetap bergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Marus Taurus. Kita akan tutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan undang Pendeta Dwi Cahyono untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat bersuka cita boleh kembali mempelajari firman Tuhan melalui buku Sekolah Sabat yang sudah kami pelajari sepanjang 1 triwulan ini. Kami memohon supaya Tuhan memberkati kami ketika kami hidup di dalam cawan lebur ini, supaya kami diberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami dapat melewati semua ini dengan kasih karunia Tuhan, dengan penyertaan daripada Tuhan. Biarlah kami memperoleh berkat-berkat dari semua ini, dan kami boleh diubahkan setiap saat, setiap hari, untuk memiliki karakter Kristus yang sepenuhnya. Biarlah kami semua ya Tuhan, apabila kami mulai mengeluh, mulai lelah di dalam cawan lebur ini, biarlah Tuhan mengampuni kami dan segera menolong kami. Biarlah segala sesuatu dalam kehidupan kami, apabila kami sudah mengalami lupa sehingga hilang arah, biarlah Tuhan menolong kami dan mengajar kami supaya kami tetap kembali di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang sudah kami terima untuk 1 minggu ini maupun 1 triwulan ini. Biarlah pelajaran ini dapat membantu kami, membuka pikiran kami, mengetahui cara Tuhan, mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dengan membiarkan kami mengalami beberapa penderitaan yang harus kami alami. Terima kasih Bapak. Biarlah semua ini akan segera berakhir, biarlah segala sesuatu akan berakhir dengan sukacita, biarlah segala sesuatu akan berakhir di dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya, segala sesuatu yang berakhir di dalam tangan Tuhan akan berakhir dengan baik-baik saja. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Jangan lupa boleh ditonton lagi di YouTube. YouTube kami Konsep People, dan jangan lupa juga di like dan juga dibagikan supaya banyak orang yang bisa terberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.